Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang gadis remaja berusia 12 tahun di Kota Palembang nyaris menjadi korban penculikan. Seorang wanita mencuri ponsel milik driver ojek online yang sedang isi daya di salah satu musola di SPBU Palembang. Wisuda lansia hingga program layanan keluarga berencana keliling digelar di Hari Keluarga Nasional. Empat orang terdakwa dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan revitalisasi Pasar Cinde jalani agenda sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Korupsi itu menyebabkan kerugian negara sebesar 137 miliar rupiah. Empat orang terdakwa dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan revitalisasi Pasar Cinde keluar dari mobil tahanan berwarna hijau ini. Mereka datang ke lokasi untuk menjalani agenda sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Adapun keempat orang terdakwa dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan revitalisasi Pasar Cinde, yakni mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Wali Kota Palembang Harnojoyo. Dua orang lainnya yakni Hermanto, Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Bersama Bangunan, dan Raimar Yosnaidi, Kepala Cabang PT Magna Bitum. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mendakwa keempatnya bersalah dalam tindakan pidana korupsi dan turut serta melawan hukum. Korupsi pembangunan revitalisasi Pasar Cinde ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 137 miliar. Dakwaan primer, perbuatan terdakwa Insinyur Haji Ali Alex Nurdin dan Edi Hermanto terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin usai persidangan menyampaikan akan mengajukan eksepsi pembelaan pada sidang pekan depan. Kami masih banyak sekali akan kami koreksi terhadap dakwaan. Kan tadi waktu 2 minggu berarti mulai akan mengangkat juga ketua majelis di tanggal 17 Sementara terdakwa Edi Hermanto, Raimar, dan Harnojoyo tidak mengajukan eksepsi pembelaan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merealisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Mulia Jaya. Koperasi itu diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat di tingkat pedesaan maupun kelurahan. Penandatanganan ini jadi pertanda Koperasi Merah Putih yang berada di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Mesujiraya, Kabupaten Ogan Komering Ilir resmi beroperasi. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir merealisasi pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdirinya Koperasi Merah Putih ini tidak lepas dari peran pemerintah desa dan koperasi unit desa atau KUD setempat. Koperasi ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat khususnya di tingkat pedesaan. Sebab Koperasi Merah Putih akan jadi simbol gotong royong ekonomi rakyat. Alhamdulillah hari ini kita menghadiri acara di Desa Mulia Jaya, Kecamatan Mesujiraya, salah satunya meluncing Koperasi Merah Putih. Yang alhamdulillah koperasi ini yang sudah berjalan, yang tadi sudah kita resmikan, semuanya sudah siap, gerai, ya salah satu dari instruksi Presiden yaitu unit usaha Koperasi Merah Putih yaitu membuka gerai sembako. Alhamdulillah di sini sudah buka dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan khususnya sembako di wilayah Kecamatan Mesujiraya, tepatnya di Desa Mulia Jaya. Keberadaan Koperasi Merah Putih tidak hanya menjual sejumlah kebutuhan masyarakat, namun juga memperkuat potensi lokal dan memotong rantai pasok dengan menghilangkan tengkulak serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Mulia Jaya yang kita buka ini. Kita sangatkan kriteria untuk bisa ikut.
dalam persyaratan untuk pendidikan Koperasi Merah Putih yang jelas, pertama KDMP ini didirikan untuk unit per desa, artinya khusus masyarakat desa masing-masing. Dan setiap desa itu mempunyai suatu koperasi satu desa. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sudah ada 328 koperasi merah putih yang tersebar di 18 kecamatan. Alhamdulillah hari ini juga. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hendak mengantarkan anak sekolah, sebuah mobil tertabrak kereta api batu bara di perlintasan tanpa palang pintu di Kota Prabu Mulih. Diduga sebelum tertabrak, mobil sempat terjebak di tengah kemacetan. Mobil berwarna hitam ini rusak parah setelah tertabrak kereta api batu bara rangkaian panjang di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Pakjo, Kelurahan Gunung Ibul, Prabu Mulih pada Sabtu siang. Akibat kecelakaan itu, 2 penumpang mobil yang merupakan bapak dan anak terluka. Kedua korban langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Bunda Prabu Mulih untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan pria bernama Aspril hendak mengantar anaknya sekolah. Namun setiba di lokasi perlintasan tanpa palang pintu, mobil terjebak macet sehingga tidak dapat bergerak. Naas bersamaan datang kereta api batu bara dari arah Prabu Mulih menuju Palembang sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Mana tadi bapak ini nganter sekolah mobil dari Prabu masuk, bapak lagi sini, dia nak mundur banyak motor, nak maju ke depan juga ya banyak motor, jadi ya mana? Transportnya dari mana ya? Dari Prabu. Dari Prabu nak ke Palembang? Iya. Kita jam berapa tadi? Jam berapa kita di Narai? Jam setengah tujuan tadi kira-kira iya. Ada kok tadi? Yang 2, bapak sama anak. Sempat dilari ke rumah sakit tadi? Iya, Rumah Sakit Bunda. Polisi telah mengevakuasi kendaraan ke unit Gakum Satlantas Polres Prabu Mulih. Polisi terus mengimbau agar masyarakat, khususnya para pengendara, selalu waspada saat melintasi jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Ogan Ilir berlangsung meriah. Berbagai kegiatan digelar mulai dari wisuda lansia hingga program layanan keluarga berencana keliling. Berikut liputan selengkapnya. Sekolah lansia ini berjumlah 350 orang dari... Layaknya wisudawan para lansia yang telah berusia di atas 60 tahun itu mengenakan toga dan jubah berwarna hitam. Kemeriahan ini merupakan bagian dari puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Ogan Ilir. Sebanyak 350 lansia yang berasal dari Sekolah Lansia BKKBN Sumatera Selatan ini mengikuti kegiatan wisuda di lapangan Tanjung Raja Ogan Ilir. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, diadakan berbagai kegiatan sosial seperti memberikan layanan keluarga berencana keliling secara gratis. Kegiatan ini meliputi pemasangan kontrasepsi gratis, layanan kesehatan, donor darah, pameran UMKM, hasil karya perempuan, dan pelayanan administrasi kependudukan yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Ogan Ilir. Begitu pentingnya mengatur pertumbuhan anak-anak agar siap menghadapi bonus demografi 2045. Anak-anak di zaman itu yang di usia produktif pada masa 2045 itu adalah anak-anak yang saat ini sedang SMP, SD, SMA, dan kita lah mempersiapkannya hari ini agar mereka siap berkompetisi dengan anak-anak dari belahan dunia. Kita menjadi motivasi untuk membiasakan pola hidup sehat, kemudian juga menjaga kesehatan sejak mulai dari pernikahan, kehamilan, melahirkan, tumbuh kembang anak, ini harus kita perhatikan sehingga harapan kita Indonesia emas 2045 dapat. Pembangunan itu tidak harus kita maknai hanya fisik saja. Kita ingin generasi, kan kita ingin adanya KB ini akan merencanakan kelahiran sehingga menimbulkan nanti generasi yang bisa terencana, anak hebat, keluarga sejahtera,
bahagia secara batiniah. Jadi kita buat sekarang ini menuju Sumsel yang SDM-nya itu. Ini kita akan ambil momentum Hari Kontraksi Dunia tanggal 2 September kemarin. Kami komunikasi dengan Provinsi Sumsel. Program ini sebagai bentuk komitmen penuh pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, menguatkan ekonomi masyarakat, serta menurunkan angka stunting. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa Anda pastikan subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.